Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Jumpa lagi hari ini melalui acara saling mengingatkan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan juga akan kehidupan akhirat yang akan kita tinggali selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian semua, fafsahu fil majalisi, maka berlapang dadalah daripada hati kamu duduk di dalam majlis taklim. Fafsahu, maka berlapang dadalah. Maka kalau kita berlapang dada ketika kita berada di majlis taklim, maka yafsahillahu lakum, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada kalian semua. Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang di dalam majlis taklim dengan niat yang tulus, dengan lapang dada, ikhlas mata-mata duduk di majlis taklim karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun sebaliknya akan melapangkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa melapangkan dadanya ketika duduk di majlis taklim. Wa idza qilang suzu fangsuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah sesuai menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan bertakwalah, bertaubatlah, maka kita hendaknya bertobat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Dan senantiasa duduklah di majlis taklim, maka kita hendaknya senantiasa kangen, rindu dengan majlis-majlis taklim yang senantiasa memberikan daripada masukan-masukan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu dunia maupun juga ilmu akhirat. Maka apabila kita dikatakan berdiri dalam majlis, setelah kita berdiri meninggalkan majlis, maka Allah Subhanahu wa taala qad buddilat sayyiatikum hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus daripada dosa-dosanya. Allah akan ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat daripada orang-orang yang di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita diberi ilmu kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya kita duduk di majlis taklim, di pengajian-pengajian, di pondok-pondok pesantren adalah cara untuk bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu kepahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai ilmu dan juga
orang-orang yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman atas ilmu, yaitu beberapa derajat daripada orang-orang lain. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah tahu. Ketika kita duduk di majelis taklim dalam keadaan ikhlas, setengah ikhlas atau tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala juga Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ada juga manusia yang terpaksa duduk di majelis taklim karena mungkin ya akan ada malu-malu, karena malu sama tetangganya, rajin sholat berjamaah, rajin duduk di majelis taklim, maka terpaksa dia berangkat ke musola untuk duduk di majelis taklim, namun hatinya setengah ataupun juga tidak ikhlas. Ya, hatinya sebenarnya tidak suka duduk di situ. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka hendaknya kita senantiasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin wa waladin salihin yad'u lahu wa ilmin yuntafa'u bihi." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita bahwa idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu, apabila anak cucu Adam meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya. Stop daripada amal-amal yang akan ditulis oleh malaikat. Seseorang yang senantiasa selalu berbuat baik, maka stop sampai di situ. Ketika kita meninggal dunia, amalnya tidak berjalan lagi. Begitupun juga orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan maksiat dan dosa, maka stop ketika mati, ya, dosanya pun juga tidak mengalir kepada dia. Cukup sampai di situ saja. Yang sudah tertulis oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Namun kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa min salasatin, kecuali ada 3 amalan yang senantiasa mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Ada 3 macam amal yang akan mengalir kepada seseorang yang sudah meninggal, bisa dikirimi daripada pahala. Apa itu yang 3 itu? Kata Nabi, yang pertama shadaqatun jariyatun. Shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Mungkin pernah menyumbang musola, maka harta yang disumbangkan itu ketika musolanya sudah jadi, maka ada orang yang ibadah di situ, ada orang yang ngaji Quran di situ, ada orang yang yasinan di situ. Makanya ketika kita doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan daripada pahala, Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim ila fulan bin fulan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhanku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, taqabbal minna, taqabbal sawaba, terimalah daripada amal-amal kami, ma qara'nahu minal Qur'anil azim, dari apa-apa yang kami baca dari Al-Quran. Mungkin baca surat Yasin, mungkin baca tahlil, mungkin baca tasbih, mungkin baca takbir ketika kita berkumpul untuk mendoakan daripada para mayit yang sudah meninggalkan kita. Dan juga ya Allah, terimalah doa-doa kami untuk orang-orang yang sudah meninggalkan kami, dan juga dengan izin Engkau ya Allah, biidnillahi, dengan izinmu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah itu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mendoakan para ahli mayit. Yang kedua, amal yang akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Ketika kita sudah mempunyai anak,
anaknya dipondokin, dipesantrenin, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Maka ketika anak soleh itu ngaji, anak soleh itu tausiah, anak soleh itu berbuat baik, maka orang tua pun juga otomatis akan mendapat daripada kiriman pahala dari anaknya yang senantiasa rajin sholat berjamaahnya, rajin ngajinya, rajin ngajarin yang lainnya, sehingga ini akan menjadi pahala jariah, pahala yang mengalir buat orang tuanya atau siapapun yang dikirimi daripada doa. Yang ketiga, ini yang menjadi daripada inti tausiah ini adalah yaitu wa ilmin yuntafa'u bihi. Kita punya ilmu, ya, kemudian ilmunya bermanfaat karena punya ilmunya tidak disimpan dalam dirinya. Ilmunya senantiasa diajarkan kepada yang lain. Ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, kepada anak-anak yang kecil maupun yang remaja atau yang remaja kolot, ya. Ketika kita mengajarkan, kemudian kita mati, aturan amal kita stop. Namun ketika kita punya amal ilmu yang bermanfaat, kemudian orangnya yang diajarkan terus masih hidup, ya, maka orang itu terus mengaji. Setiap orang itu mengaji, setiap orang itu menyampaikan daripada dakwah-dakwah yang telah disampaikan oleh orang yang sudah mati waktu masih hidup, maka dia pun juga akan mendapatkan pahala daripada pahala jariah yang mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Masya Allah, ya, makanya hendaknya senantiasa kita terus berdakwah, sampaikan kepada orang lain. Ulil haqqo walau kana murra, ya, sampaikan walaupun itu pahit, ya. Kemudian sampaikan lagi, walaupun kita punya satu ayat, hendaknya kita sampaikan kepada orang yang lain. Ini namanya pahala dakwah akan terus mengalir. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ketika kita mengajak seseorang untuk sama-sama mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ajakan kita itu, ya, orangnya senantiasa mengikuti daripada ajakan orang yang mengajak itu, maka orang yang mengajak ketika sudah meninggal dunia akan terus mendapatkan amal jariah, amal yang mengalir walaupun dianya sudah mati, namun orang yang masih hidupnya itu senantiasa terus lagi, ya, menularkan daripada ilmu-ilmunya, menularkan daripada dakwah-dakwanya kepada orang lain, maka dia akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setelah anak cucu Adam meninggal dunia, itu putus semua amalnya kecuali 3 perkara yang akan terus mengalir. Maka beruntung orang-orang yang punya anak soleh, subhanallah, tidak sia-sia ngasih makan tiap hari, ngasih rezeki tiap hari, ya, walaupun rezeki itu hakikatnya dari Allah, tetapi kita yang perantara, ya, maka anaknya ketika dipondokan, ya, dikasih biaya, tidak cuma-cuma, tidak sia-sia anaknya menjadi anak soleh. Ketika kita meninggal dunia mendapat kiriman pahala jariah, pahalanya mengalir, ya. 3 perkara itu, yang pertama adalah sodaqah jariah. Maka insya Allah, ya, dengan sodaqah jariah amal kita akan terus mengalir. Apalagi yang mewakafkan tanah, subhanallah, terus selama masih dipakai musola itu untuk beribadah, maka yang mewakafkan tanah pun akan terus mendapatkan pahala jariah, udah masih hidup ataupun juga sudah mati, ya, maka terus mendapatkan pahala tambahan daripada wakaf tanahnya mereka yang mewakafkan. Kemudian yang kedua, punya anak soleh. Nah, ini Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, punya ilmu, tapi ilmunya senantiasa dimanfaatkan, ditularkan kepada orang lain. Insya Allah ketika orang itu sudah meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka senantiasa melalui daripada channel ini, saya menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku di mana saja yang punya ilmu, jangan sampai diam. Ilmunya manfaatkan, ngajar anak-anak kek, ngajar remaja kek, ngajar orang tua sekalipun, ya,
apalagi orang tua yang sudah waktunya untuk kembali ke alam akhirat, kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mesti harus membawa daripada ilmu-ilmu dan amal-amal, juga membawa iman. Demikian hadirin dari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, kita mari sama-sama kita bersyair lagi. Setiap insan dilahirkan tanpa membawa sesuatu. Bila ia telah dewasa, ada yang bertambah iman, ada pula yang ia menjadi kufur. Demikian hadirin Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara di mana saudara berada, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk para pemirsa dan pendengar di mana saja berada yang menonton daripada channel ini. Kita sama-sama tutup dengan membaca para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.